Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Greeting to all of you. Introduce, my name is Nurul Safa Amalia from class 11 Industrial Chemical Engineering, roll number 26. This time I will present a report that I have made with the title of making fermented product and analyzing their quality, yang bertujuan siswa dapat mengecek pH tape yang telah dibuat, siswa dapat merangkai atau memasang alat coklat dengan baik dan benar, siswa dapat menghitung gram yang dibutuhkan, NaOH dan asam oksalat, kadar air dan kadar alkohol dengan benar dan sesuai. Siswa dapat melakukan titrasi dengan baik dan benar. Tape ini dibuat dengan cara fermentasi 2-3 hari dengan bantuan bakteri Endomycopsis figulifera. Tools and materials. Tools: beaker glass 250 ml 1, beaker glass 100 ml 1, porcelain cup 1, pipette volume 10 ml 1, volumetric flask 100 ml 1, glass funnel 1, wet glass 1, measuring cup 50 ml 1, spatula 1, Erlenmeyer 100 ml 1, Erlenmeyer sharpening 251, aerator 1, burette 1, stand and clamps 2, porcelain screw bell 1, pygnometer 1, heating mandal 1, oven 1, chocolate tool 1, pestle and mortar 1. Materials: sticky rice 100 gram, NaOH 0.1 N 100 ml, oxalate acid 0.05 N 50 ml, aqueous, PP indicator, glutinous rice, tape yeast. Step of making product fermentation. First, step in making 100 gram of glutinous rice. Turn on the scale, press the on button, put in the beaker glass on the scale, press stir button, put in the ingredients into the beaker glass until 100 gram. Take the ingredients and turn off the scale by pressing the on button long. Wash glutinous rice, place in the hot pot and add water up to the finger joint. Connect the hot plate cable to the socket. Place the heating pot that already contains glutinous rice on the hot pot. After that, turn on the hot plate and set the temperature. Wait until it boils. Next, remove and rinse with plain water. Then put it in a plastic clip to steam for about 20 minutes. Pour it on the banana leaf and wait until it's not hot. Then sprinkle the yeast that has been mashed until evenly distributed. Put in a plastic clip again and let it rest for about 2 to 3 days. Uji mutu tape organoleptis, warnanya putih, teksturnya berair dan sedikit lembek, rasanya asam, aromanya tape. Uji pH. Mengambil tape sebanyak 1-2 gram, dihancurkan dan menambahkan 10 ml aqueous jika tape tidak berair, tetapi jika tape sudah berair, uji pH bisa langsung dilakukan. Hasil uji pH saya 4. Kadar air metode oven. Memanaskan krus porselen kosong di dalam oven pada suhu 100 derajat Celcius selama 15 menit, mendinginkan dalam desikator lalu menimbang. Hasil timbangan saya 61,8 gram. Menghaluskan sambal tape, menimbang sambal dan memasukkan ke dalam krus porselen kosong tadi. Hasil saya 0,55. Meratakan sambal tape di dinding krus yang bertujuan agar pengeringan lebih cepat, dan memasukkan krus yang sudah berisi sambal tadi ke oven. Lalu mendinginkan di dalam desikator, dan jika sudah dingin atau tidak panas lagi bisa langsung ditimbang. Hasil saya 61,31 gram, nanti saya taruh sini. Setelah itu menghitung gram sambal kering, lalu gram air, menghitung kadar air sambal, nanti saya jelaskan pada saat perhitungan. Kadar asam laktat. Standarisasi larutan NaOH 0,1 N, memipet 10 ml larutan asam oksalat 0,05 N, menambahkan 3 tetes indikator PP, lalu menggoyangkan hingga homogen, dan menitrasi
dengan larutan NaOH sampai titik ekivalen yang ditandai dengan perubahan yang semula tidak berwarna sampai menjadi titik merah. Nah, saya fotonya taruh di sini. Volume yang saya hasilkan yaitu V1 5,3 mili, V2 5 mili, dan volume rata-ratanya adalah 5,15 mili. Kadar asam laktat menimbang 1-2 gram tape, menghancurkan lalu memasukkan ke dalam Erlenmeyer 100 mili. Menambahkan aquades sebanyak 50 mili, mengaduk hingga homogen, dan mengambil filtratnya 10 mili, jadinya 20 mili di dalam Erlenmeyer, lalu menambahkan 3 tetes indikator PP, dan menggoyangkan hingga homogen. Lalu dititrasi menggunakan NaOH sampai warna larutan sedikit merah. Nanti fotonya saya taruh di sini. Volume yang saya hasilkan V1 adalah 0,2 mili dan V2 adalah 0,1 mili. Kadar asam laktat saya jelaskan pada saat perhitungan. Kadar alkohol metose grade jenis, mengambil sampel tape dan menumbuknya hingga halus. Setelah itu menimbang sebanyak 50 gram. Menambahkan 100 mili aquades, kemudian menyaringnya dan memasukkan ke Erlenmeyer asap. Ini nanti merangkai kondensor dan penampung destilat, lalu mendestilasi sampai air tape habis atau sampai air yang dihasilkan sudah dapat memenuhi piknometer. Menimbang piknometer 10 mili yang kosong dan bersih kering. Jika pikno masih basah dapat dilap menggunakan tisu sampai kering. Hasil saya 11,07 gram. Memasukkan destilat ke dalam piknometer. Sebelumnya menunggu sampai suhu dingin. Setelah suhu dingin menimbang destilat di dalam piknometer. Hasilnya 20,92 gram. Nah, ini perhitungan kadar air. Krus air dikurangi krus kosong dikali 100% dibagi gram sambal basah. Dimana krus air tadi 61,31 dikurangi krus kosong 61,8 dikali 100% dibagi gram sambal basah 0,55, hasilnya 0,418%. Jadi kadar air yang telah saya hitung 0,418%. Sebelumnya menghitung gram NaOH yang akan dibuat 50 mili dan 0,1 N. N sama dengan gram dibagi mR dikali 1000 dibagi volume yang akan dibuat. 0,1 sama dengan gram per 40 dikali 1000 per 100, 1000 dibagi 100 hasilnya 10. 0,1 sama dengan gram per 40 dikali 10. Gram sama dengan 0,1 dikali 4 hasilnya 0,4 gram. Jadi dapat menimbang gram NaOH 0,40 gram yang akan dibuat 100 mili larutannya. Menghitung gram asam oksalat 0,05 N 50 mili. N sama dengan gram per mR dikali 1000 dibagi volume yang akan dibuat dikali valensi 0,05 sama dengan gram mR asam oksalat 126 dikali 1000 per 50 dikali 2 valensinya 0,05 sama dengan 1000 dikali gram per 6300 dikali 2 hasilnya 0,15 gram. Jadi yang akan ditimbang untuk membuat 50 mili asam oksalat yaitu 0,15 gram. Setelah melakukan titrasi dapat menghitung normalitas NaOH. N1 dikali V1 sama dengan N2 dikali V2, dimana N1 V1 itu dari Erlenmeyer dan N2 V2 dari Buret. 10 dikali 0,05 sama dengan N2 dikali 5,15 dari volume rata-rata hasil titrasi tadi. 0,5 sama dengan 5,15 dikali V2 dikali N2 0,097 hasilnya. Jadi hasil dari normalitas NaOH adalah 0,097. Kadar asam laktat persen sama dengan volume NaOH dikali normalitas NaOH dikali berat ekivalen dikali faktor pengenceran dikali 100% dibagi gram dikali 1000. 5,15 dikali 0,097 dikali 90 dikali 50 per 10 dikali 100% dibagi 1,36 yang sudah saya timbang tadi dikali 1000.
0,499 dikali 90 dikali 5 dikali 100% dibagi 1360, hasilnya 0,1651%. Jadi kadar asam laktat yang saya hasilkan adalah 0,1651%. Sekarang kadar alkohol. Massa plus destilat dikurangi massa pikno kosong dibagi volume itu piknometernya atau ml. Massa plus destilat 20,92 dikurangi 11,7 massa pikno kosongnya dibagi 10. 9,85 dibagi 10 sama dengan 0,985. Jadi kadar alkoholnya lebih dari 2,57%. So many presentation for me. Sorry if there are mistakes in speech. Good afternoon and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.